Universitas Negeri Islam Malang atau yang biasa disebut dengan UIN Malang merupakan salah satu kampus negeri berbasis agama Islam yang berada di kota Malang. Dalam perkembangan proses belajar mengajar, UIN memiliki 3 kampus untuk memenuhi kebutuhan belajar mengajar. Namun, seiring dengan perkembangannya, rencana memperluas cakupan prodi menjadi sesuatu yang harus direalisasikan. Seiring dengan hal itu, pemerintah Kabupaten Malang telah menghibahkan tanah seluas 16 hektar yang berada di Turen kepada UIN Malang. Untuk itu, UIN Malang berinisiatif menjadikan tanah hibah tersebut sebagai kampus baru yang mengampu keilmuan agrikultur. Kampus ini berorientasi pada bidang keilmuan agrikultur Islami yang memiliki 3 program studi yaitu peternakan, tanian, dan perikanan, sehingga memunculkan ide gagasan berupa rancangan Islamic Agro-Complex University adalah lingkungan atau bangunan tempat fakultas-fakultas ilmu pertanian, peternakan, perikanan yang memiliki asas nilai Islami yang memiliki laboratorium sebagai salah satu penunjang utama kegiatan belajar. Rencana tersebut didasari oleh kondisi tapak yang mendukung potensi agrikultur. Tanah seluas 16 hektar tersebut merupakan kawasan pertanian yang terletak di Jalan Kopral Tawi, Dusun Sedayu, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lokasi ini dikategorikan sebagai daerah suburban di mana sektor utama mata pencarian warga adalah bidang agrikultur. Tapak dikelilingi oleh sawah, kebun, dan sungai kecil, serta permukiman penduduk di sisi timur yang memiliki kontur relatif datar sehingga Tapak mendapatkan sinar matahari yang merata sepanjang hari. Bukan hanya itu, berdasarkan data iklim menunjukkan bahwa Tapak memiliki tingkat kelembapan yang tinggi, curah hujan sedang, serta angin yang relatif kencang berhembus dari tenggara ke barat laut. Pengoptimalan lahan untuk menciptakan kondusivitas belajar mengajar yang ada di kampus menjadi pertimbangan utama dalam merancang kampus 4 ini. Pasalnya, kawasan Tapak merupakan daerah suburban yang dikelilingi oleh persawahan dan jauh dari pusat kota. Untuk itu, dipilihlah Green Architecture sebagai prinsip untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam pelaksanaannya, standar tolak ukur Green Architecture telah dikaji dan diatur oleh GBCI atau Green Building Council Indonesia. Dan berikut beberapa kriteria yang ditetapkan oleh GBCI sebagai penilaian seberapa jauh penerapan Green Building pada bangunan Agro-Complex University. 1. Tepat guna lahan. 2. Efisiensi dan konservasi energi. 3. Konservasi air. 4. Sumber dan siklus material. 5. Kesehatan dan kenyamanan ruang. Dan yang terakhir adalah manajemen lingkungan bangunan. Berikut merupakan kriteria bangunan hijau menurut GBCI. Segaris hijau. Segaris merupakan kata yang terucap ketika kita melihat berbagai macam garis, vertikal, horizontal, diagonal, tetapi menjadi satu kesatuan sehingga memunculkan harmoni yang tidak berlebihan. Hijau adalah serpian kata yang terpisah dari pendekatan kami, yakni arsitektur hijau, yang mana setiap tampilan garis yang dimunculkan terdapat prinsip dari bangunan hijau. Diharapkan dalam perancangan ini dapat menghasilkan sebuah desain yang dapat memaksimalkan kriteria dan prinsip arsitektur hijau secara harmoni layaknya diksi dalam puisi. Islamic Agro-Complex University dirancang dengan beberapa kebutuhan ruang, maka diperoleh 5 area utama. Area 1 berupa praktek dan lab terpadu yang berstatus semi-private. Area 2 berupa pendidikan yang berstatus publik. Area 3 berupa administrasi dan pusat kegiatan mahasiswa yang berstatus publik. Area 4 berupa religi dan literasi yang berstatus publik. Dan yang terakhir adalah area 5 yaitu asrama yang berstatus private.
Selanjutnya, pembagian tersebut diorientasikan oleh grid-grid maya yang disusun dari garis edar matahari, garis hembus angin, dan garis tegak lurus oleh tapak sehingga memunculkan pembagian daerah sebagai berikut. Pada bagian terbangun, muka bangunan diorientasikan terhadap garis hembus angin yang menghindari garis edar matahari agar terhindar dari paparan sinar matahari berlebih. Dua bagian utama yang terbagi adalah 50% bagian terbangun dan 50% area hijau. Masa bangunan dibuat seakan berkelanjutan seperti satu garis yang tidak pernah putus menunjukkan konsep segaris hijau.